perlakukan relawan kita, perlakukan konstituen kita seperti keluarga besar PKS. Karena tidak sempurna iman seseorang sampai dia memperlakukan saudaranya seperti memperlakukan dirinya. Jadi tidak akan pernah sempurna iman kita kalau masih kita pisah-pisah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Yang kita cintai dan banggakan Sajat Sudrajat selaku Ketua Daerah Dakwah, juga Ustaz Agus Salim selaku Ketua DPD PKS Kabupaten Bogor, serta jajaran DPTD, pengurus DPD, juga Ketua Fraksi PKS Kabupaten Bogor, Ustaz Dedi Roja. Oh bukan ya? Saya masih SK yang lama ini ya. Ketua Komisi tadi. Oh, sekretaris, juga anggota Dewan Kabupaten Bogor, juga Kuatifillah, para pengurus DPC yang saya dengar baru dilantik. Alhamdulillah kita bisa silaturahim pada sore hari ini. 2 hari yang lalu saya tidak ada bayangan mau ke sini ya. Tidak ada bayangan, terus ada surat, saya sudah bilang ini saya nggak bisa. Makanya ditugaskan Ustaz Suparyono mewakili DPW. Tetapi antara bayangan dengan takdir itu 2 hal yang berbeda. Kadang tidak kita bayangkan, tapi takdirnya begitu ya begitulah yang terjadi. Kita beriman kepada qada dan qadar, bagian dari rukun iman kita. Maka saya juga berdiri di hadapan antum pada sore hari ini. Dan tidak ada yang lain, saya tidak kampanye di sini karena bukan dapil saya. Saya kesini karena diminta oleh saudara yang mencintai saya dan dia mencintai saya untuk hadir ke sini walaupun jalurnya berbeda, menjauhi Bandung ke sini. Nah, jadi watifilarakumullah, sangat penting kita memahami bahwa mengapa kita diajarkan oleh guru kita untuk membacakan doa Robito. Itu doa orang-orang yang sering mencintai. Makanya sebelum membacakan doa Robito, kita membayangkan dulu wajah ikhwah itu untuk kita doakan. Jadi cinta itu sangat penting. Perjuangan itu sesuatu yang sangat berat, dan akan lebih berat lagi kalau kita berjuang tanpa cinta. Jadi kita berjuang itu karena cinta, bukan karena tekanan, bukan karena iming-iming ini dan itu. Justru ketika materi itu sudah mulai masuk ke dalam hati kita, itu akan melemahkan perjuangan kita. Seharusnya motivasi terbesar kita berjuang adalah karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berharap dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita jaga, tidak boleh berubah. Harus kita jaga, tidak boleh berubah. Jangan sampai orientasi kita di dalam berjuang, di dalam berjihad ini berubah. Ketika kita kemarin sibuk pilgub, kemudian pileg, pilpres, ya, itu luar biasa perjuangan ikhwah semua. Sampai ketua DPD panjat-panjat tiang listrik, pasang spanduk. Apalagi antum mungkin tidak sempat ke foto, tapi ana yakin antum melakukan hal yang sama, mengeluarkan segala daya dan upaya material, gitu ya, waktu, tenaga, pikiran. Alhamdulillah hasilnya Allah berikan sebuah peningkatan apresiasi dari masyarakat kepada PKS, sehingga di Kabupaten Bogor kita dapat 9 kursi dari berapa seluruhnya mas? Dari 5 jadi 4, berarti 80% ya kenaikannya, luar biasa. Provinsinya dapat 2, ya, pusat dapat 1,
Dan insya Allah ke depan 2024, walaupun belum munas, belum muswil, belum musda, kita sudah menetapkan target. Lo yang musda kan nanti antum juga kan? Nanti ketua DPD berikutnya juga kan antum kenal kan? Gak akan mungkin ketua Nasdem jadi ketua PKS Kabupaten Bogor kan? Gak mungkin. Pasti antum kenal, pasti ikhwan. Sehingga gak apa-apa kita sampaikan. Saya juga bilang begitu, besok ketua DPW-nya siapa juga gak apa-apa. Satu periode berapa kali ganti ketua DPW? Ya kan? Ustaz Saihu, Ustaz Nur, Ustaz Saihu lagi, Ustaz Saihunya jadi ketua Wilda kan begitu. Besok mau musmil, ya terserah siapa aja besok yang jadi ketua DPW. Gak ada masalah. Yang jelas Ketua Majelis Syuro Habib Salim Segaf mengatakan, saya ingin katanya Jawa Barat itu menjadi putih. Beliau mengatakan, dan itu perintah buat kita. Itu kan Ketua Majelis Syuro. Kalau presiden sama bahasanya, cuma kalau dia kan teknis jawabannya. Jadi Ahi katanya besok yang 4% electoral threshold itu, parliament threshold itu cukup sama Jawa Barat. Ya kalau presiden kan terjemahan apa kebijakan KMS kan begitu. Cuma terjemahan dia jadinya begitu. 4% itu artinya 23 kursi dari Jawa Barat. Kan kita kalau bikin target nggak boleh pas banget kan? Makanya kita bilang besok DPR RI kita minta 26 kursi. Yang meleset-meleset kan 27. Meleset itu jangan ke bawah, ke atas juga boleh, meleset juga. Jadi sejarahnya begitu ya, kita menerjemahkan kebijakan Ketua Majelis Syuro, kebijakan Presiden Partai, bahwa tolong parliamentary threshold diselesaikan oleh Jawa Barat. 4% artinya 23 kursi. Ya kita masa mentargetkan pusatnya naik 2 kali lipat, provinsi juga sama. Dari 21 harus jadi 42. Kota kabupatennya juga sama. Dari 177 harus jadi 354 kali 2. Berarti Kabupaten Bogor jelas dari 9 menjadi 18. Siap? Siap. Bisa nggak ya? Bisa. Itu kenapa antum nggak bisa jadi 9? Siapa yang bisa menjelaskan? Apakah karena strateginya jitu? Apakah karena duit antum banyak? Enggak. Anda tahu duit antum berapa? Ya. Jadi jangan bicara kita bisa 9 kursi gara-gara strategi kita hebat, gara-gara duit kita banyak gitu loh. Gara-gara kader-kader kita hebat banget. Enggak sih. Karena Allah menolong kita. Tanpa pertolongan yang kuat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berat. Akhirnya kita diskusi, ya cobalah kita dukung Prabowo Sandi tapi partai PKS. Dan survei-survei setelah pemilu mengatakan yang dapat kotil efek selain Gerindra adalah PKS. Padahal presidennya, capresnya bukan dari PKS, dari Gerindra dua-duanya. Nah jadi watifilahumullah, untuk dapat 18 itu bukan sesuatu yang mustahil, tapi itu harus ditanamkan dulu dalam diri kita bahwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang mustahil. Mungkin kita tidak sanggup, kita dengan berbagai keterbatasan kita tidak sanggup. Kita menjadi siap, kita menjadi yakin, karena kita yakin di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang mustahil. 18 itu belum ada apa-apanya dibandingkan PDIP di Boyolali. 36 dari 45. Apa antum bilang mau ada Nasron Aziza gitu? Kan enggak. Nah jadi watifilahumullah, tanamkan dalam diri antum bahwa insya Allah 18 kursi bukan yang mustahil. Akan kita capai dari sekarang sampai tahun 2024 insya Allah. Provinsi kalau sudah 2 harus 4. Kemudian yang kabupaten tadi 18. Kita usahakan. Jangan ragu-ragu, itu yang pertama. Saya dinasihati sama Kang Aher. Akhirnya antum tahu kenapa para dai itu, daiyah itu
tidak pernah surut semangatnya. Dia mengembangkan Islam dari Mekah sampai ke seluruh dunia. Bahkan sampai ada sahabat yang dikuburkan di Cina ketika dia menyampaikan dakwah dan akhirnya sampai pada waktu ini. Karena dalam hati para dai itu ada sebuah keyakinan bahwa dakwahnya pasti menang. Pasti menang. Jadi antum nggak usah ragu-ragu. Insya Allah dakwah ini pasti menang. Kalau kita berjuang, berjihad, berdakwah dengan sebuah keyakinan bahwa itu insya Allah pasti menang, maka gayanya beda dengan orang yang ragu-ragu, menang nggak ya? Beda, gayanya juga beda. Persis orang yang tahu di dompetnya ada duit 100.000 dengan tidak yakin dia itu ada duit di dompetnya, datang masuk ke rumah makan, lain cerita-cerita. Sebelum makan nanya dulu, ini harganya berapa? Itu cirinya nggak punya duit. Bener. Saya suka perhatiin orang yang beli durian ya. Perhatiin aja gitu. Kode. Ya terserah ya, panitia sensitif atau enggak ya. Jadi kalau durian lovers itu, dia akan masuk ke tempat, dia cuma ngomong gini, biasa bang, cari yang paling enak. Dan si tukang durian itu nggak berani kasih yang jelek. Bahkan kalaupun misalnya pada jelek, dia bilang, Pak, nggak ada yang bagus, suruh pulang. Nggak ada itu tawar-menawar itu. Setelah diambilkan yang terbaik, dikasih ke dia. Oke, katanya. Langsung dibuka. Terserah mau 1 mau 2, selesai berapa? Dibayar. Besok ke situ lagi. Besoknya ke situ lagi. Besoknya ke situ lagi. Dan si tukang durian dengan si durian lovernya sudah ada ikatan hati, tali kulu-kulu. Dia yakin tidak akan dibohongi, dia juga yakin berapapun yang dikasih dia akan bayar. Tapi kalau misalnya dia bukan durian lovers atau dia nggak punya duit, itu bisa panjang ceritanya. Bang, berapa nih 200 neng katanya. Apa nggak bisa kurang bang? Nggak bisa, ini udah paling murah. Wah panjang. Dan kesimpulannya nggak jadi beli. Udah panjang tuh, nggak jadi beli. Dia bukan durian lovers. Nah ikhwatifillah, jadilah tadi durian lovers. Ya, dakwah ini pasti menang, yakin menang. Ya saya minta Bupati Kabupaten Bogor besok adalah kader PKS. Ya, gak usah nyuruh-nyuruh yang lain lah. Ya, yang udah biar aja. Ini ke depan saya minta kader PKS menjadi Bupati Bogor. Siap? Siap. Wah, Akbar. Saya tanya siapa yang siap? Nah, belum cocok berarti. Nanti Ustaz Agus tolong ditanya lagi ya, siapa yang siap harus ngacung nanti ya. Di akhir acara nanti harus ngacung. Kalau belum ada yang ngacung jangan pulang Ustaz. Panjang aja. Katanya siap memenangkan, siapa nggak ada yang ngacung. Jadi siap menjadi bupati adalah kewajiban dakwah. Karena kita yakin bahwa ikhwah yang maju menjadi calon bupati bukan orang yang ambisius, bukan orang yang nafsu pengen jadi bupati, bukan. Tapi dia ingin membuat perubahan yang lebih baik untuk Bogor. Ingin membuat dakwah ini semakin berkah di Kabupaten Bogor, kan begitu. Jadi tolong disiapkan dari sekarang. Siapa nanti ikhwah yang kira-kira menurut antum semua ini cocok nih jadi bupati? Boleh nggak 1, boleh 5 diusuli. Biar nanti partai jamaah yang putuskan siapa yang menurut DPP ini yang paling tepat. Tapi kita siapin dari sekarang. Yang tadi yang 18 ini berarti 9 lagi disiapin dari sekarang. Kira-kira siapa nih yang pas? Yang 2 tambah 2 jadi 4, siapin dari sekarang. Yang pusat siapin dari sekarang. Caranya gimana? Relawannya jangan dibubarkan. Komunikasi dengan struktur harus bagus. Komunikasi dengan kader harus bagus. Komunikasi dengan konstituen harus bagus. Jadi ngurus konstituen itu, kalau saya diskusi dengan beberapa ikhwah yang dia luar biasa dalam mengelola jaringan dan konstituennya, saya menganggap mereka itu seperti keluarga saya. Biasanya yang kepilih jadi bupati itu pertama anak kiai besar dari sebuah pesantren besar.
itu biasanya jadi bupati. Contohnya Bupati Sumedang, Pak siapa namanya? Doni Munir kalau tidak salah. Dia anggota DPR RI, kemudian maju menjadi Bupati Sumedang dan terpilih. Terus saya tanya, dia maju kan DPR RI? Bukan, Pak. Dia adalah anak dari kiai besar di Sumedang. Jadi terpilih itu karena murid-muridnya banyak dari pesantren itu, dan dia milih semuanya gitu. Yang kedua siapa? Yang saudaranya banyak. Di sana saudara, pokoknya di semua kecamatan di Kabupaten Bogor tuh saudaranya banyak gitu. Itu jadi. Saya tidak akan lanjutkan ya. Karena sampai keluarganya banyak. Gitu ya. Nanti bisa marah ibu-ibu kalau dibahas ini. Ya. Apalagi diomong-omong doang gitu ya. Jadi waktu itu saudaranya banyak. Oleh karena ketika mengatakan bahwa saya anggap konstituen saya anggap relawan saya itu saudara saya. Yang namanya saudara kan anak juga saudara. Anak minta apa saja kan kita kasih semampu keuangan kita. Dia sakit kita obatin. Dia perlu apa buat sekolah kita bayar. Memang pusingnya iya. Anak 1 dengan anak 5 dengan anak 10 itu berbeda. PKS 9 dengan PKS 18 itu pasti resikonya berbeda. Pasti lebih mumet yang 18. Makanya harus punya bupati. Kalau nggak punya bupati mumet. Pengeluaran banyak, pemasukan kurang kan gitu. Jadi anggota dewanya ditingkatkan, bupatinya direbut. Ini yang saya kira. Jadi ini bukan tentang ambisi pribadi, ini tentang jihad, ini tentang dakwah supaya dakwah Islam lebih meluas lagi di Kabupaten Bogor. Bukan tentang personal, bukan. Nothing personal di sini. Saya ketika nyebut Bupati Bogor, saya nggak nyebut satu nama, enggak. Saya sama senangnya siapapun kader PKS yang jadi Bupati Bogor. Saya sama senangnya kepada kader PKS siapapun yang 18 besok itu, siapapun dia. Yang penting dia kader PKS yang setia, saya senang. Harus setia. Nah jadi waktu film gua sekali lagi ini bukan masalah personal, ini masalah dakwah, ini masalah jamaah. Oleh karena itu maka antum jangan ragu-ragu dari sekarang, karena kita punya tugas rekrutmen yang berat. Kabupaten Bogor saya dengar jadi 70.000 ya. Betul nggak? Ya terserah antum lah. Pokoknya 20% dari suara. Ini suara juga apa? Suara pusat, suara provinsi, suara kabupaten kata gitu ya. Aslinya dari suara kabupaten. Ya diminta dari DPP mintanya 10%. Terus saya bilang mau bagaimana bisa 2 kali lipat suaranya kalau menggandakan rekrutmen kadernya nggak bisa. Ya, jadi kita 20%. Nah oleh itu maka dari sekarang sampai 1 tahun ke depan itu yang akan menjadi aktivitas kita. Nggak usah top dulu baru jadi kader PKS, nggak usah. Pokoknya dia siap jadi kader PKS, dia kasih KTP-nya, kita keluarin KTA-nya. Besok kita undang masuk ke top, masuk ke Sekolah Cinta Indonesia. Jadi itu bagian dari riayah kader. Jadi jangan salah, kalau misalnya kita harus top sekian puluh kali, sekian ratus kali, kita pusing sendiri, jangan. Pokoknya siapa yang siap menjadi kader PKS, kita rekrut. Yang mau aktif, silahkan. Yang kamu nanti gabung dengan taklim rutin partai, silahkan. Yang siap nanti masuk taklim rutin kader, silahkan. Yang enggak, ya udah minimal megang KTP saja. Nah inilah ikhwatifillah tugas kita. Mungkin tadi sudah diuraikan oleh Pak Suparyono. Saya hanya satu aspek saja tadi tentang rekrutmen kader. Perlakukan relawan kita, relawan konstituen kita seperti keluarga besar PKS. Karena tidak sempurna iman seseorang sampai dia memperlakukan saudaranya seperti memperlakukan dirinya. Jadi tidak akan pernah sempurna iman kita kalau masih kita pisah-pisahkan. Oh ini konstituen, oh ini relawan, oh ini saya.